Salam damai sejahtera kepada semua saudaraku yang diberkati Tuhan. Bersama saya Pendeta Resta Karo-Karo kembali menemani Anda dalam belajar sekolah Sabat di pelajaran yang ke-8 tanggal 12 sampai 18 Agustus 2023. Adapun tema pelajaran kita sepanjang satu pekan ini yaitu kehidupan yang dibentuk Kristus dan perkataan yang diinspirasikan Roh. Sebagai ayat hafalan tertulis dalam Efesus 4 ayat 22 sampai ayat 24. Kita akan bacakan dalam terjemahan baru. Demikian firman Tuhan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudaraku, pelajaran kita pekan ini kita akan bagi menjadi 3 tema penting. Kita akan ringkaskan menjadi 3 bahagian penting. Yang pertama adalah ada kehidupan duniawi yang lama. Yang kedua, kehidupan baru dalam Yesus dan Roh Kudus. Yang ketiga, kehidupan dalam Roh Kudus mengarah pada perubahan di dalam hidup kita. Mari kita lihat apa sajakah tema itu. Kita lihat tema pertama. Kita angkat dari Efesus 4 ayat 17 sampai 19. Firman Tuhan mencatat dengan jelas bahwa manusia lama itu memiliki pemikiran yang sia-sia. Demikian juga pengertian yang gelap. Mereka jauh dari persekutuan dengan Allah. Akhirnya melahirkan 2 hal yang tidak baik, yaitu kebodohan dan kedegilan hati. Kemudian perasaan telah tumpul. Ini juga melahirkan 2 sifat yang tidak baik, yaitu menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengajarkan keserakahan dan segala macam kecemaran. Saudaraku, itu sebabnya Rasul Paulus memperingatkan jemaat Efesus supaya melakukan perubahan dari manusia lama ke manusia baru. Ada perubahan, diperbaharui. Tentunya manusia tidak sanggup memperbaharui dirinya di dalam kerohanian, di dalam karakter. Itu sebabnya dibutuhkan kehadiran Kristus dan Roh Kudus. Kristus dan Roh Kudus akan dapat merubah kita menjadi manusia baru. Untuk itu mari kita masuk ke tema kedua, yaitu kehidupan baru dalam Yesus dan Roh. Kita angkat dalam Efesus 4 ayat 20 sampai 32. Manusia lama tidak dapat merubah kehidupan duniawi menjadi manusia baru tanpa pertolongan Kristus dan Roh Kudus. Itu sebabnya Rasul Paulus memperingatkan jemaat Efesus supaya mengenakan manusia baru. Dengan apa? Dengan mengikuti langkah-langkah dalam Efesus 4 ayat 20 sampai 32. Apa saja itu? Mau diperbaharui dalam roh dan pikiran. Dan berkata benar. Jangan memberi kesempatan kepada iblis. Memang manusia bisa marah, tapi jangan melakukan dosa. Bekerja keras supaya tidak mencuri, melainkan bisa membantu. Membangun hubungan dengan keluarga gereja harus ramah, saling mengampuni satu sama lain. Yang paling penting, tidak mendukakan Roh Kudus. Saudaraku, kita harus ingat bahwa Roh Kudus sangat berperan penting dalam perubahan menjadi manusia baru. Ingat sekali lagi, Roh Kudus memiliki peran penting dalam perubahan kita menjadi manusia baru. Menjadi pertanyaan, sejauh apakah peran Roh Kudus dalam hidup kita? Mari kita temukan jawabannya dalam tema yang ketiga. Kita masuk ke tema yang ketiga, yaitu kehidupan dalam Roh Kudus mengarah pada perubahan kepada Roh Kudus. Dan menjadi pertanyaan, kapan Roh Kudus itu menuntun kita? Roh Kudus akan menuntun kita sejak hari kita menerima Yesus. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Dan sampai kapan? Yaitu sampai hari penyelamatan. Efesus 4 ayat 30. Saudaraku, kutipan sekolah Sabat kita di hari Rabu menjelaskan bahwa hubungan Roh Kudus dengan orang percaya tidak rapuh, tetapi tahan lama. Jadi Roh Kudus tidak pergi ketika manusia mengabaikan kehadiran Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus akan berduka. Dia akan berduka.
Jadi kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita akan menghasilkan kebaikan, bersikap baik, lemah lembut, memaafkan, dan saling mengampuni. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mungkin saja selama ini kita beranggapan bahwa Roh Kudus akan meninggalkan kita. Dalam pelajaran ini diingatkan bahwa Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita. Saya Pendeta Resta Karo-Karo Gembala Distrik Labuhan Batu, Orang Tua Perapat, pamit undur diri. Dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.